Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala penyakit. Amin ya Allah. Kali ini Ibu akan mencoba membuat video pembelajaran dengan materinya itu sama seperti modul yang sudah diberikan di fitur modul. Tapi dengan bantuan audio di sini mudah-mudahan kalian bisa lebih memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, untuk materi kali ini masih tetap tentang suku banyak untuk materi terakhir ya. Jadi ini adalah materi terakhir untuk matematika peminatan bab suku banyak. Jadi hubungan akar-akar dengan koefisien suku banyak. Nah, insya Allah nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan coba untuk latihan ulangan. Nanti ada di fitur ujian gitu ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Oke, nah sekarang kita masuk saja ke hubungan akar-akar dengan koefisien suku banyak. Kompetensi dasar yang akan kita capai di sini adalah peserta didik dapat memahami dan menjelaskan hubungan akar-akar dari persamaan suku banyak, gitu ya. Jadi karena sebelumnya itu kita sudah belajar tentang persamaan suku banyak. Nah, sekarang kita akan memahami lebih dalam lagi tentang hubungan antara akar-akar persamaan suku banyak dengan koefisiennya. Nah, langsung aja di sini kita punya persamaan suku banyak, bentuknya itu adalah bentuk umumnya di sini AN X pangkat N ditambah AN-1 X pangkat N-1 sampai nanti A1X ditambah A0 sama dengan 0. Maksudnya di sini adalah bentuk umumnya. Jadi kalau maksud dari bentuk umum di sini adalah AN itu adalah koefisien dari pangkat tertinggi dari suku banyaknya gitu ya. AN-1 berarti dia merupakan koefisien pangkat tertinggi kedua. Begitu seterusnya sampai A1. A1 itu berarti dia koefisien dari X saja yang tidak ada pangkatnya. Lalu A0. A0 itu adalah bukan koefisien ya, dia yang nggak punya variabel atau disebut dengan konstanta. Nah, di sini ternyata berlaku dari persamaan suku banyak tersebut adalah kalau kamu mau mencari jumlah akar-akarnya gitu ya, tanpa mencari satu-satu akar-akarnya seperti pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan bantuan yaitu dari koefisien-koefisien ya, ternyata ada rumus cepatnya gitu ya. Nah, jumlah akar-akarnya itu adalah rumusnya min AN-1 per AN-1. Di AN-1 itu tadi adalah dia merupakan koefisien dari pangkat tertinggi kedua gitu ya. Nah, dibagi dengan AN. AN itu adalah koefisien dari pangkat tertingginya gitu. Jadi min AN-1 per AN gitu. Jadi kalau misalkan dia pangkat tertingginya X pangkat 3, berarti nanti tinggal minus koefisien dari X pangkat 2. Jadi kan pangkat tertinggi keduanya itu kan X pangkat 2. Jadi koefisien X pangkat 2 dibagi dengan koefisien dari X pangkat 3 gitu ya. Nah, jangan lupa tambahin min depannya. Lalu untuk jumlah hasil kali setiap dua akar. Jadi setiap dua akar dikalikan, lalu nanti hasil pengaliannya itu ditambah gitu ya. Makanya disebut jumlah hasil kali setiap dua akar. Nah, itu rumusnya adalah AN-2 per AN. AN-2 itu adalah koefisien dari pangkat tertinggi ke-3. Tadi kalau AN-1 itu pangkat tertinggi kedua. Kalau AN-2 itu berarti koefisien pangkat tertinggi ketiga dibagi dengan AN pangkat tertingginya, koefisien pangkat tertingginya. Lalu jumlah hasil kali setiap 3 akar gitu ya. Nah, kalau misalkan memang akarnya cuma ada 3 ya berhenti sampai di sini aja berarti ya. Nah, rumusnya berarti minus, jadi kan selang-seling tuh ya, minus plus gitu. Minus AN-3, AN-3 berarti dia merupakan koefisien pangkat tertinggi ketiga dibagi dengan AN. Begitu seterusnya kalau memang pangkat tertingginya itu lebih dari 3, misalkan 4 atau 5 gitu ya. Nah, di sini mungkin akan lebih jelas. Jadi misalkan persamaan suku banyak itu nih, kita misalkan ya A4 X4, A3 X3,
A2, X2, A1, X plus A0 sama dengan 0. A4 itu berarti dia koefisien dari X pangkat 4, artinya ini persamaan suku banyak berderajat 4 gitu ya. Nah, dia memiliki akar-akar PQRS, ada 4 nih akar ya, karena dia berderajat 4. Nah, jumlah dari akar-akarnya berarti kan P tambah Q tambah R tambah S. Nah, rumusnya adalah kalau jumlah seluruh akarnya itu rumusnya minus AN-1. Nah, ini AN-1 ya, jadi salah, ini harusnya AN-1, jadinya minus AN-1 per AN gitu ya. Nah, itu rumusnya. Nah, jadi diganti. Nah, jadi minus AN-1 per AN. AN-1 tadi adalah koefisien pangkat tertinggi kedua dibagi dengan koefisien pangkat tertingginya yaitu AN. Nah, terus kalau dia ditanyanya adalah jumlah hasil kali kedua akar. Nah, berarti sini ada banyak nih. PQ, PR, PS, lalu QR, QS, lalu RS. Nah, itu dijumlahin semua. Rumusnya itu simpel aja, AN-2 per AN atau koefisien pangkat tertinggi ketiga dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi paling tinggi gitu ya, atau AN. Lalu jumlah hasil kali 3 akar, yaitu di sini ada 3 akar PQR, PQS, PRS, IRS. Jadi harus ada dapat tuh pasangannya sampai 3 gitu ya. Ternyata ada 4 di sini. Jumlahin semua, rumusnya itu minus AN-3, berarti koefisien dari pangkat tertinggi keempat dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi. Lalu hasil kali keempatnya, atau P kali Q kali R kali S. Nah, itu berarti AN-4 per AN. Nah, jadi koefisien tertinggi atau terakhir gitu ya, koefisien terakhir dibagi dengan koefisien tertingginya gitu. Nah, itu sebagai gambarannya. Nah, kita coba nih ke contoh soalnya gitu ya. Misalkan akar-akar persamaan 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat min 6x min 4 sama dengan 0 adalah x1, x2, x3. Tentukanlah yang A itu jumlah ketiganya, yang B itu adalah jumlah hasil kali 2 akar. Nah, yang C itu adalah hasil kali ketiga akarnya, karena dia cuma berderajat 3, jadi nggak ada jumlah hasil kali 3 akar gitu ya. Kalau dia berderajat 4 baru dia ada gitu. Jadi cukup sampai jumlah hasil kali 2 akar sama perkalian 3 akarnya gitu. Sampai situ doang. Nah, dari persamaan ini didapatlah nih sebenarnya, karena dia berderajat 3 berarti didapat A3 ya. Nah, A3-nya berapa? A3-nya itu berarti 2. Terus A2 berarti kan dia derajat tertinggi keduanya, itu berarti 5 gitu ya. Lalu A1-nya dia derajat tertinggi ketiganya itu min 6. Nah, baru A0-nya itu adalah berapa? Min 4 gitu jadinya. Nah, itu merupakan koefisien-koefisiennya. Nah, di sini kita cari nih sekarang persamaannya. Ditanya adalah X1 tambah X2 tambah X3. Nah, rumusnya tadi adalah minus dari AN-1. Jadi, pangkat tertinggi kedua dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi. Nah, itu berarti berapa? Minus 5 per 2. Jadi, minus 2 setengah. Gitu ya, kalau kita cari 5 bagi 2. Gitu. Terus, jumlah hasil kali 2 akar itu adalah koefisien pangkat tertinggi ketiga, di sini adalah min 6 dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi. Nah, dapatlah min 6 bagi 2, dapat min 3. Nah, lalu hasil kali ketiga akarnya itu didapat dari minus. Nah, minusnya itu karena dapat dari minus 1 pangkat N-nya ya, N-nya 3, jadi hasilnya minus depannya. A0 itu adalah pangkat tertinggi terakhir gitu ya, jadi yang konstanta hitungannya, berarti konstantanya itu adalah min 4 dibagi 2, jadi min 1 kali min 4 bagi 2 kan min 2 nih. Nah, didapatlah hasilnya 2. Nah, seperti itu caranya. Nah, jadi itu untuk menentukan jika kita tanpa perlu mencari akar-akarnya, jadi ada rumus lebih cepatnya dari bantuan koefisien suku banyaknya.
Oke, selanjutnya untuk contoh soal 2 di sini bentuknya beda nih. Kalau tadi kan dasarnya ya. Sini udah dikembangkan. Misalkan akar-akar persamaan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4x min 3 sama dengan 0 adalah PQR. Nah, tentukan P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat. Ada kuadratnya itu ya. Terus 1 per P tambah 1 per Q tambah 1 per R. Ini berkebalikan. Nah, ini tetap pakai yang tadi, cuma harus kita kembangkan atau kita sederhanakan dulu menggunakan konsep aljabar. Jadi kalau untuk konsep aljabarnya, kalau dia bentuknya kuadrat, nah dijabarkan itu menjadi P plus Q dikuadratkan dikurangi 2 kali PQ plus PR plus QR. Nah ini sebenarnya sih kamu tinggal hafalin aja ya gitu, karena dia bentuknya nggak akan berubah, pasti seperti itu. Dapatnya dari mana? Itu dari bentuk penjabaran. Nanti kalau kamu lebih dalam mempelajari tentang aljabar akan ketemu seperti ini. Ini bentuk kuadrat suku 3 gitu ya. Nah, di sini berarti kamu kan udah dapet nih P plus Q plus R kuadrat min 2 PQ plus PR plus QR. Kan P plus Q plus R-nya itu kan rumusnya memang udah ada gitu ya. Kalau dia itu jumlah ketiga akar. Berarti minus koefisien tertinggi kedua dibagi dengan koefisien tertingginya, lalu dikuadratkan, dikurangi dengan 2 kali, nah ini PQ, PR, QR itu jumlah hasil kali 2 akar, berarti rumusnya yang koefisien pangkat tertinggi ke 3 dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi gitu ya. Nah jadi di sini dapat koefisien untuk yang depan itu minus A2 itu kan pangkat tertinggi keduanya min 3, berarti min 3 per 2, min ketemu min jadinya plus ini ya, jadi plus. Nah terus dikuadratin, dapatlah 9 per 4. Nah terus di sini A1 per A3, A1 itu koefisien tertinggi ketiga yaitu plus 4 bagi 2 itu 2 kali 2 dapat 4. Nah didapatlah itu jadinya 9 per 4 dikurang 16 per 4. 16 per 4 nya ini dapat dari mana? Dari 4 ya. Kita samain penyebutnya biar sama-sama yang depan yang 9 per 4. Jadi 16 per 4 gitu ya. Nah didapat 9 dikurang 16 itu dapat min 7 per 4. Kita sederhanakan jadi pecahan campuran min 1 3 per 4 gitu. Nah, untuk yang B, ini akar-akar berkebalikan, 1 per P plus 1 per Q plus 1 per R gitu ya. Nah, itu kalau kita samain penyebutnya berarti dikaliin semuanya. Maka didapat P kali Q kali R. Nah, untuk atasnya itu dibagi gitu ya jadinya. Nah, jadi tinggal tinggal P plus Q plus R-nya aja gitu. Nah, di situ didapat min kalau jumlah itu kan min A2 per A3 gitu kan, per PQR itu hasil kali ketiga akar, berarti min 1 pangkat N kali A0 per A3. Jadi kamu tinggal masukin ada koefisien ya, min A2 gitu ya, A2 itu berarti min 3, ketemu kayak yang tadi lagi, yang ketemu jadi plus, jadinya plus 3 per 2, yang bawah min 1 kali min 3 per 2, min kali min plus sama, jadi min 3 per 2. Min 3 per 2 dibagi 3 per 2 hasilnya adalah 1. Oh ini bentuknya dibuat jadi perkalian ya, jadi dibalik, tapi hasilnya tetap sama kok, 1. Nah itu penerapannya lagi untuk tadi konsep hubungan akar dengan koefisien gitu. Nah untuk contoh yang ketiga di sini, contoh yang ketiganya ini lebih pengembangan lagi ya. Jadi di sini tentukan nilai K itu merupakan koefisien dari suku banyak, belum diketahui. Jadi X pangkat 3 min X kuadrat plus KX plus 9 sama dengan 0 mempunyai dua akar yang saling berlawanan gitu ya. Jadi dia punya dua akar yang berlawanan. Angkanya sama. Kalau berlawanan itu angkanya sama, cuma bedanya di plus sama minus aja. Gitu ya, itu tandanya berlawanan. Misal akar-akar persamaannya PQR. Nah, dua akar yang berlawanan itu misalnya kita P sama Q. Jadi P-nya itu misal nih ya, kalau pakai angka, misalkan P-nya 2, berarti Q-nya adalah min 2. Nah, itu namanya saling berlawanan, plus minus. Sehingga kalau dia dijumlahin P plus Q itu hasilnya 0 gitu ya kan. 2 ditambah min 2 kan hasilnya 0 gitu. Itu pemisalan aja kalau dia ada angkanya gitu ya. Nah, untuk dapat nilai K-nya berarti harus ada tahapannya nih, kita mau mencari K-nya. Yang pertama itu adalah kita cari R-nya dulu. Nah, cari R dapat dari mana? Dari penjumlahan akar-akar gitu ya, P plus Q plus R. Jadi kita cari R-nya.
Nah, rumus P plus Q plus R itu adalah minus dari koefisien pangkat tertinggi kedua dibagi dengan koefisien tertinggi gitu. Jadinya minus A2 per A3. Nah, di situ tertingginya itu kan 1. Nah, tertinggi keduanya itu adalah min 1. Berarti jadinya min, kalau min yang depan itu memang udah pasti ya. Min 1 per 1. Nah, didapatlah 1. Nah, karena P plus Q-nya itu tadi kita dapat adalah 0, jadi kan P plus Q plus R sama dengan 1 gitu ya. P plus Q udah dapat 0. Nah, sehingga kita dapat R-nya itu adalah 1. Nah, kita dapat nih R-nya 1. Gitu ya. Nah, terus lanjut nih kita cari. Kita dengan bantuan hasil kali P kali R gitu ya. Nah, hasil kali 3 akar. Rumusnya itu adalah minus 1 pangkat N dikali A0 per A3 gitu. Nah, di sini N-nya kan 3 karena pangkat tertingginya 3. Berarti min 1 pangkat 3 kali A0. A0 itu adalah 9 kayak konstantanya per A3-nya itu adalah 1. Berarti min 1 kali 9 per 1 didapatlah min 9. Nah, karena R-nya dapat 1 tadi udah sebelumnya kita udah dapat R-nya 1 kan ya. Berarti P kali Q kali R sama dengan min 9. P kali Q kali R, R-nya kan 1. Berarti kita dapatlah P kali Q sama dengan min 9. Nah, itu ntar dipakai buat apa ini nih? Kita mau cari lagi nih untuk nyari K-nya. Gitu ternyata. Kenapa kita tadi pakai nyari yang kali dulu? Karena kita nyari yang udah ada angkanya dulu. Kalau kita cari yang jumlah hasil kali 2 akar, itu kan masih dalam bentuk K, belum bisa membantu mencarinya. Makanya kita cari yang udah ada angkanya dulu. Oke, nah untuk yang ketiganya di sini, kita cari jumlah hasil kali 2 akar, PQ tambah PR tambah QR. Itu rumusnya adalah koefisien, nggak ada minnya ya, ingat. Koefisien pangkat tertinggi ketiga dibagi dengan koefisien tertinggi itu di situ adalah K dibagi dengan 1. Jadi K. Nah, sehingga kalau kita mau nyari K-nya pakai rumus PQ, PR, QR. Nah, PQ kan udah dapat nih, udah dapat 9. Masukin nih PQ-nya min 9. Terus ditambah PR plus QR. Nah, PR plus QR sama-sama punya R, makanya kita jabarin nih. Distributif ya. R keluarin. R kali P plus Q gitu. R-nya udah dapet tadi berapa? 1 gitu kan ya. R-nya 1, P plus Q juga udah kita tentukan di sini. Dia merupakan 0 karena dia saling berlawanan. Sehingga min 9 ditambah 1 kali 0. 1 kali 0 kan 0. Maka didapatlah K-nya itu adalah minus 9. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan aplikasinya ya. Aplikasi dari hubungan antara koefisien dengan akar-akar dari suku banyak. Nah, mudah-mudahan dengan bantuan audio ini kalian bisa lebih paham gitu ya. Nah, jika memang masih belum paham juga, nanti bisa langsung hubungi ibu, bisa juga melalui fitur diskusi yang ada di disekolah.id atau bisa japri ibu lewat WA gitu ya, biar nanti akan ibu bimbing kalau memang masih belum paham. Selamat belajar, jaga terus kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktunya, duha dan tadarusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.